saya Lause Caca dan saya Lause Margaret di ibadah sekolah minggu GKA Erion versi online. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Oh iya, gimana sekolah kalian sekarang? Lause berdoa agar kalian tetap senang walau sekolahnya masih online. Tetap semangat dan tetap berdoa kepada Tuhan walaupun situasinya sedang tidak baik sekalipun. Betul Margaret, kita harus tetap semangat termasuk untuk ibadah online hari ini. Ayo adik-adik semua, kita akan mulai ibadahnya dan kita akan mulai dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau juga kami sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu, mohon Engkau juga yang akan pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Biarlah ibadah kami Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan semua ini untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kira-kira Tuhan tahu nggak sih ada virus corona di bumi? Ya tahu dong, kan Tuhan kita itu maha tahu. Iya sih tapi kok nggak selesai-selesai ya? Sampai kapan harus online terus? Kangen waktu bisa ke sekolah, ke gereja, ke mall. Iya, Lause sebetulnya juga kangen masa-masa itu. Tapi kita harus tetap ingat untuk berharap selalu pada Tuhan. Iya bener sih, kita itu punya Tuhan yang setia. Dia selalu ada buat kita, dikala kita susah maupun dan senang sekalipun. Dia selalu buat kita dan menghibur kita saat kita susah. Iya, Tuhan itu tidak hanya tahu apa yang kita alami, tapi Tuhan juga menemani kita sebagai sahabat kita loh yang setia. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Bersyukur banget ya Lause, kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, menyayangi kita, menguatkan dan menghibur kita. Betul Margaret, kita itu selalu bersyukur karena kita punya pengharapan pada Tuhan yang luar biasa. Tuhan
Tuhan kita itu Tuhan yang terkuat, terhebat, dan yang terbesar. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar sebuah lagu baru yang menceritakan mengenai Yesus yang tiada tandingannya. Judul lagunya Kuat, Hebat, dan Besar. Nah, nanti setiap kata-kata kuat kita buat gerakan apa ya Sri ya? Oke, kuat ya, kuat. Kalau kata-kata hebat, wah, tunjukkan nih jempolnya, hebat gitu ya. Kalau ada kata besar, kata kuat yang besar sekali. Siap ya semuanya? Oke, ayo kita dengan semangat nyanyikan lagunya bersama-sama. Oke. Siap semuanya ya? Katakan kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Pujikan sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Nah adik-adik, untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan kita yang kuat, hebat, dan besar itu, kita harus rajin baca Alkitab. Oh iya, benar sekali. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kita bisa bertumbuh dan berbuah jika firman Tuhan ada di hati kita. Sudah waktunya mau dengar firman Tuhan nih. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik semua, aku Bobby. Masih ingat kan? Tiap malam sebelum tidur, aku suka sekali dibacakan cerita sama mama. Mana ya mama ini ya?
mau bobo udaan. Ma, Mama. Bobby, Nah, Mama dateng. Ayo mah, kita baca buku yuk sebelum bobo. Bobby kepengen tahu tentang singa. oh oke, ini Mama bacakan buku tentang singa buat Bobby ya. Oke, nah jadi Bob, singa itu adalah hewan liar. Mereka tinggalnya berkelompok. Loh, lihat nih sekumpulan kan. Singa jantan itu punya surai besar di kepalanya, seperti rambut yang lebar itu loh Bob. Tapi yang wanita justru nggak punya. Singa itu sangat kuat. Mereka berburu makanan untuk dimakan bersama-sama keluarganya. Singa itu termasuk hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Wah, berarti manusia nggak bisa deket-deket singa ya, Ma? Oh iya dong Bob, singa itu bukan hewan yang bisa dipelihara. Penjaga singa yang Bobby pernah tahu di taman safari atau di kebun binatang, itu juga selalu harus hati-hati saat memberi makan singa. Oh, berarti kita makan singa. Salah. Berarti kita bisa dimakan sama singa ya, Ma? Oh ya bisa aja, kalau singanya merasa lapar, singanya merasa terganggu. Makanya Tuhan itu tempatkan singa di gurun atau di hutan, bukan di sekitar tempat tinggal manusia. Oh, gitu. Wah, keren sekali ya singa-singanya. Mereka kuat, tapi peduli pada keluarga mereka juga. Betul Bob, tiap hewan itu diciptakan Tuhan dengan keunikan mereka sendiri-sendiri. Mama jadi ingat sesuatu. Ada cerita tentang singa yang waktu ketemu manusia, mulutnya malah tertutup loh. Hah? Serius? Cerita dongeng itu, Ma? Loh, betulan ada kok. Ceritanya itu dari Alkitab. Jadi pasti betul-betul terjadi. Ceritain, Ma. Kok bisa sih ada singa yang mulutnya ketutup? Bobby jadi penasaran. Adik-adik di rumah, penasaran nggak? Ayo kita sama-sama dengar ceritanya Mama Bobby ya. Oke, nah sebelum mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa dulu ya Bob. Seperti biasa, kalau mau dengar cerita Alkitab berdoa, adik-adik di rumah juga ikuti ya. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami meskipun kecil untuk mengerti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini menceritakan mengenai kisah tentang Daniel. Ini adalah cerita mengenai Daniel, seorang bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang ikut dibawa pada masa pembuangan ke negara Babel. Ini dia Daniel. Ia seorang yang taat pada Allah. Setiap hari Daniel selalu berdoa. Ia rajin berdoa di rumahnya dan membuka jendelanya menghadap ke arah Yerusalem. Ia berdoa sehari 3 kali. Daniel menjadi bagian dari istana raja pada masa itu. Karena dia sangat bijaksana, Tuhan memberkatinya dan menganugerahinya dengan kebijaksanaan. Sehingga apa yang dia kerjakan berhasil dan itu dipandang baik oleh raja. Banyak orang-orang lain yang bekerja di istana tidak terlalu menyukai Daniel. Kenapa? Karena raja sangat menyukai Daniel. Ini raja saat itu. Namanya Raja Darius. Raja Darius bahkan memberikan kekuasaan, salah satu kekuasaan yang terbesar untuk Daniel. Semua orang pun kaget. Mereka iri. Mereka tidak suka melihat Daniel begitu dekat dengan Raja Darius. Mereka pun memikirkan cara apa ya untuk bisa menjatuhkan Daniel. Melawan kebijaksanaan Daniel tentu nggak mungkin. Mereka tahu mereka nggak sepandai Daniel. Mereka berpikir suatu cara. Dan mereka teringat bahwa Daniel ini terkenal sangat setia berdoa pada Tuhannya. Mereka pun mendatangi Raja Darius. Mereka
mengajak Raja Darius membuat suatu peraturan perundang-undangan baru yang menyatakan bahwa setiap orang harus berdoa atau menyembah hanya kepada raja saja, tidak boleh kepada yang lain. Raja pun menganggap baik usul itu, dan bagi siapa yang melanggar, maka harus dihukum dimasukkan ke dalam gua singa. Pada masa itu, ketika suatu perundang-undangan sudah diterbitkan, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Apakah Daniel takut mendengar peraturan yang baru itu? Ternyata tidak. Daniel tetap rajin berdoa. Sehari 3 kali dia tetap berlutut dan berdoa menghadap Yerusalem, menghadap kota Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia tidak takut akan hukuman apapun yang mungkin menimpanya. Dan lihatlah, orang-orang yang tidak suka pada Daniel itu mendapati Daniel tetap berdoa dan memberitahukan kepada raja bahwa ada seseorang yang melanggar peraturan itu. Dan mereka pun mengingatkan raja bahwa apa hukumannya terhadap yang melanggar? Ya, dimasukkan ke dalam gua singa. Raja sangat sedih ketika mendapati bahwa yang mereka maksudkan adalah Daniel. Daniel yang baik itu, Daniel yang kerjanya luar biasa itu harus dihukum dalam gua singa. Wah, pasti mati dong Danielnya. Kan singa-singa itu hewan buas, pemakan daging, pemakan manusia pastinya. Tapi peraturan tetap peraturan, raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Maka Daniel pun dipanggil dan harus dimasukkan ke dalam gua singa. Raja sangat sedih. Dia kepikiran terus mengenai Daniel, bahkan ia tidak dapat makan pada hari itu. Dia berpikir apakah Daniel akan selamat? Apakah Tuhannya Daniel akan menyelamatkannya? Dan pagi-pagi keesokan harinya dengan segera raja mendatangi kandang singa itu. Dan dia berseru pada Daniel, "Daniel, apakah Allahmu menyelamatkanmu?" Betapa kagetnya raja ketika Daniel membalas seruannya. "Ya Tuanku Raja, Allahku mengirimkan malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Maka aku selamat," kata Daniel. Raja terkejut dan bersukacita. Sekarang raja tahu bahwa Tuhan yang benar dan layak dipuji, layak disembah hanyalah Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan Allah kita. Dan dia juga menghukum orang-orang yang tidak suka pada Daniel itu masuk ke dalam gua singa. Dan raja pun mengajak Daniel untuk kembali bersama-sama dalam pemerintahannya dan menyetujui untuk menyembah Tuhan Allah kita, Tuhannya Daniel. Wih, luar biasa ya Ma ceritanya. Tuhan hebat sekali, bisa menutup mulut singa untuk melindungi Daniel. Daniel juga berani loh ya. Ia tetap setia berdoa walaupun harus dihukum masuk gua singa. Betul sekali Bobby. Jadi anak Tuhan itu harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu malu atau takut untuk berdoa. Karena berdoa itu caranya kita sebagai anak Tuhan untuk komunikasi dengan Tuhan. Gitu loh Bob. Wah, kalau gitu Bobby mau deh kayak Daniel, Bobby mau rajin berdoa. Supaya kalau Bobby nanti siapa tahu ketemu sama singa, supaya nanti mulut singanya ditutup sama Tuhan. Duh Bobby, kalau itu salah Bob. Hah? Daniel itu rajin berdoa bukan supaya mulut singa ditutup. Ia rajin berdoa karena ia itu mau berbicara pada Tuhan. Saat kita ada masalah, kita percaya Tuhan itu bisa tolong kita. Jadi bukan berdoa supaya mulut singa ditutup. Oh alah gitu Toma. Iya. Ya Bobby bercandalah tadi. Tadi kan sudah dibacain Mama. Kalau singa itu hewan pemakan daging. Kalau kita yang dekat-dekat ya salah sendiri dong ya namanya. Memang kok ya anak mama satu ini. Aduh, ayo sekarang sudah malam. Waktunya Bobby untuk tidur. Oke Ma. Kita berdoa dulu yuk Ma. Bobby janji mau rajin berdoa mulai sekarang. Bagus. Oke, ayo sekarang kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar seperti Daniel.
yang mau untuk selalu rajin berdoa kepada Tuhan, rajin berkomunikasi kepada Tuhan. Kami belajar untuk tidak malu dan tidak takut untuk berdoa dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bisa rajin berdoa. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, hebat sekali Bobby hari ini dengarkan ceritanya. Kita sudah dengarkan baca Alkitab, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya tidur ya Bob. Selamat tidur Mama. Selamat Sampai tidur, jumpa anak Mama. lagi ya adik-adik yang di rumah. Bobby mau tidur dulu. Dadah semua. Ayat hafalan minggu ini diambil di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya. Ayat hafalan minggu ini diambil di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Gampang kan? Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk mau rajin berdoa seperti Daniel. Kita akan membuat tangan yang berdoa seperti ini. Di dalamnya bisa dibuka dan diberi tulisan ayat kita hari ini. Tetaplah berdoa. Nah, untuk itu kalian butuh sebuah kertas, alat pewarna, dan juga gunting. Pertama, kita lipat kertasnya menjadi 2. Kemudian gunakan tangan kiri kalian, letakkan seperti itu, dan mulailah menjiplak tangan kalian. Ikuti bentuk jari-jari kalian ya. Setelah selesai digambar, kita akan menggunting bentuk tangan tadi. Mengguntingnya langsung 2 kertas, jangan sampai putus. Bagi adik-adik yang lebih kecil, untuk menggunting harus hati-hati atau boleh minta bantuan mama dan papa. Ini adalah bentuk tangan kita saat kita sedang berdoa kepada Tuhan. Ingat ya tadi bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Maka kita harus rajin berdoa. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam kita harus berdoa. Ingat jangan sampai putus ya. Nah, setelah itu bisa dibuka dan dituliskan ayat hafalan hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu berbunyi tetaplah berdoa. Kalian juga bisa memberikan hiasan di sekitar tulisan itu, atau menulisnya dengan warna-warna yang kalian suka. Kalau sudah, kalian bisa memberikan warna pada jari-jari itu. Nanti hasilnya akan seperti yang ini. Ingat ya, tetaplah berdoa. Tiba waktunya ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman yang sudah diberitakan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah anak yang taat pada Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya. Oke Rose, kalau gitu mari sekarang kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu.
di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Dah!